Kalau kemarin kita kedatangan mouse Logitech MX Master 4, di mana mouse ini yang bisa dibilang mahal tapi worth it banget. Maka kali ini Pichel kedatangan lagi sebuah mouse dari Logitech yang agak beda nih agamanya nih. Tapi ujung-ujungnya sama, dia DNA-nya yaitu agak mahal, ya kan. Bedanya yang satu ini tuh bukan mouse buat kerja kantoran, tapi lebih mouse gaming. Dan yang menjadi masalah adalah pada waktu Pichel pertama kali lihat, jujur aja, ini lebih mirip mouse kerja sebenarnya. Karena Pichel sampai kepikiran, serius ini nih mouse gaming gitu kan. Nggak ada RGB yang nyala-nyala, nggak ada lekukan-lekukan ala robot-robot, tajam-tajam. Dan warnanya, ya warna putih gitu, putih guys. Ini udah jelas biasanya menjadi kontra stereotype dari sebuah yang namanya mouse gaming. Dan oleh karena itu, kalau kata orang bijak, don't judge the mouse by RGB gitu ya kan. Makanya kali ini kita akan coba lihat mouse yang mahal ini tapi bukan mahal karena tampilannya melainkan karena dalamannya. Dan oleh karena itu kita akan bahas tuntas biar kelihatan apakah memang worth it atau memang keberatan di gimmick doang. Ya, kita akan coba perhatikan sama-sama melihat secara detail soal mouse ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang Pichel bilang tadi bahwa kali ini kita akan membahas sebuah produk mouse gaming kelas premium dari Logitech yaitu Logitech G Pro X Superlight 2C Wireless Gaming Mouse. Sebenarnya ini adalah mouse varian dari Superlight yang kedua yang mampir kepada studio dari Pichel Techno. Sebelumnya kita udah pernah bahas tuh Logitech G Pro X Superlight 2 Dex. Dan buat yang memang mau nonton bisa cek videonya di atas sini ya. Dan memang masih sama seperti yang sebelumnya, maka coverage dari video review kali ini nggak akan jauh-jauh. Kita akan bahas nanti mulai dari kemasan, desain mouse-nya, fitur, dan juga tentu serangkaian tes buat menguji akan performa dari mouse gaming ini. Jadi daripada perpanjang lebar, mending langsung kita mulai aja lah ya. Nah, pertama-tama kita akan mulai dengan pembahasan dari packagingnya terlebih dahulu. Di mana kotak kemasannya ini tuh didominasi warna hitam yang memang kontras banget dari visual warna dan juga dari ya warna produknya lah ujung-ujungnya. Kemasannya terasa sangat solid, berbahan karton tebal dengan finishing doff. Selain itu juga terdapat finishing spot UV pada beberapa tulisan sebagai pelengkapnya. Dari pertama kali Pichel pegang, memang Pichel langsung merasakan kayak aura premiumnya. Ya, bener-bener kerasa beda lagi tuh sama mouse-mouse yang murahan. Nah ini tuh nanti tergambar dari detail-detail dari desainnya. Ya, pertama pada bagian depan terpampang jelas tuh visual produknya, dilengkapi dengan tulisan Pro yang besar banget. Seolah mempertegas kalau produk ini tuh Pro, ya kan? Ya, memang iyalah ya, Pro buat profesional. Selain itu nanti juga terdapat nih nama produk, logo brand, dan infografis dengan informasi terkait dengan ukuran produk yang lebih kecil ataupun juga lebih compact. Beranjak ke sisi kanan nanti terdapat juga 4 logo tim e-sport dilengkapi dengan tulisan pada bagian atasnya yang bertuliskan The Choice of Pro Gamers Worldwide. Ya, sedep banget lah pokoknya. Emang gamer banget pokoknya. Nah untuk bagian belakangnya juga terdapat tulisan keep playing ya. Kalau bahaya nih kalau tagline-nya begini keep playing. Kita kapan kerjanya? Kapan dapat duitnya? Ya, Logitech tolong mengerti nasib saya yang kaum korporat ini. Saya pengen main game tapi duit dari mana? Nah, lebih lanjut nanti ada tulisan juga selling point buat produk ini yang dikemas dengan finishing spot UV. Tenang aja, nanti kita akan bahas lebih lanjut lah secara detail. Lanjut ke sisi kiri, nanti terdapat informasi detail terkait technical spec dan juga infografis fitur-fitur dari produk ini. Selain itu juga terdapat informasi peruntukan right-handed pada mouse ini, serta QR code kepada website produknya. Lanjut pada bagian atas, nanti paling cuma ada hanger dan polosan aja sih, nggak ada informasi apa-apa. Sementara pada bagian bawah lah terdapat segudang informasi yang menurut Pichel nggak terlalu banyak yang penting, tapi yang paling penting di sini adalah terkait dengan isi kemasan, informasi garansi, dan juga nomor telepon kantor Logitech Asia Pasifik. Ya mana tahu ya kan, lagi bermasalah, nggak diperhatiin di Instagram, telepon aja gitu kan. Mana tahu mungkin ada kita yang kayak, halo Logitech, ini by the way, on the way busway ya, ini dongle mouse saya hilang nih ya, bisa tolong cariin. Nah terlepas kita udah bahas desain kotaknya, sekarang kita akan fokus kepada isi paket penjualan. Di mana pertama nanti terdapat 1 unit produknya, 1 extension adapter USB-A kepada USB-C, 1 dongle USB Type A, 1 kabel USB Type A kepada USB Type C yang cukup panjang yaitu di 184 cm, dan ada juga 1 optional penutup power play dengan alas teflon, 1 buku informasi, 1 buku setup guide, dan juga 1 optional grip tape yang dilengkapi juga dengan 1 kain pembersih. Dan memang gak lupa juga adalah manual guide dan juga kartu garansi ya, yang memang kita juga gak akan pernah baca.
Selebihnya tidak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya ya. Isi paket penjualannya straight to the point dan ya oke lah. Nah, setelah kita udah ngebahas akan isi kotaknya, sekarang kita akan fokus ke bahas desain. Dimana seperti yang sudah Pichel singgung di awal video, sebagai gaming mouse, maka look dari mouse ini tuh bisa dibilang terlalu kalem. Mungkin kalau orang yang nggak tahu, ini akan mengira ini mouse biasa gitu, mouse buat dipakai kerja. Tapi justru yang meyakinkan Pichel bahwa Logitech memang ngincarnya bukan sembarang orang, ya, melainkan udah level yang entusias. Kalau bahasa kekinian itu kayak YTTA, yang tahu-tahu aja gitu ya. Ini tuh ngerasa bahwa ini gamers yang memang nggak butuh pembuktian lagi. Ini gamers yang memang orang sudah kenal gitu. Sementara itu, meskipun pada kemasannya dibilang kalau desain ini mouse ditujukan buat pengguna tangan kanan, menurut Pichel bentuknya yang memang ambidextrous ataupun simetris, sebenarnya masih memungkinkan juga buat pengguna tangan kiri. Kendalanya mungkin cuma buat akses tombol-tombol yang backward dan forward yang terletak di bagian sebelah kiri dari mouse-nya. Sementara untuk ukuran mouse-nya sendiri, dia memiliki panjang 11,8 cm dikali 6,1 cm dengan ketebalan di 3,8 cm. Pada saat Pichel coba compare side by side dengan Logitech G102 ya, di mana satu mouse yang cukup populer, di mana Pichel juga pernah review, justru Superlight 2C ini tuh lebih panjang sedikit. Di mana dia agak tipis memang bedanya, tapi dia agak lebih panjang gitu. Sementara untuk ketebalan, maka jelas G102 tuh memiliki ketebalan dibandingkan dari ya Superlight 2C ini. Sementara dari sisi feel grip-nya sendiri, pada saat kita pegang di awal memang terasa beda, jadi butuh penyesuaian. Menurut Pichel sih wajar aja, apalagi jika sebelumnya kita terbiasa pakai mouse dengan dimensi yang lebih lebar dan juga lebih besar, ini butuh agak adjustment. Ya, kalau dalam kasus Pichel butuh waktu sekitar 10 menitan lah. Dengan ukuran tangan Pichel yang agak medium ke arah besar begini, gripnya lama-lama makin kerasa cocok lah. Otot-otot tangan kita tuh mulai menyesuaikan. Ya, kalau memang dibandingkan dengan varian Superlight 2 Dex yang memiliki bobot di 63 gram, maka mouse ini tuh jelas lebih ringan lagi gitu ya. Pichel udah mind blowing gitu. Jadi kayak berasa bener-bener kita ngegeser tuh kayak ngegeser tangan doang gitu. Nggak ada mouse di tengah-tengahnya gitu, saking ringannya. Dan sementara untuk warnanya sendiri, maka Logitech memiliki dua opsi warna yang ditawarkan. Yaitu pertama warna hitam, dan juga kedua adalah yang warna putihnya, seperti yang ada di video ini. Nah, Pichel kan juga penasaran ya. Pada waktu Pichel coba cek, terutama di website logitechg.com gitu ya, dengan settingnya di United States, maka sebenarnya terdapat nih warna ketiga, yaitu magenta. Ya, ini menariknya cuma ada waktu di websitenya US doang. Karena waktu Pichel ganti ke lokasi Indonesia, ini cuma ada dua doang, yaitu hitam dan putih ya. Kenapa Logitech gitu ya? Kenapa kalian tidak hadirkan warna magenta? Ini kan menarik gitu. Nah, lebih lanjut untuk bagian desainnya sendiri, maka mouse ini tuh dia memiliki desain tombol klik kanan dan klik kiri yang sepenuhnya terpisah. Dan tentu saja terdapat scroll wheel di bagian tengah-tengahnya. Selain itu, terdapat juga tombol forward dan juga backward pada sisi kiri. Sementara pada sisi kanan nanti terdapat tulisan Superlight 2C berwarna silver. Selebihnya sih memang polosan aja. Hal ini sih sebenarnya mungkin teman-teman udah mulai notice karena tidak ada tombol DPI pada mouse ini. Sementara pada bagian tengah nanti palingan cuma terdapat LED indikator doang yang berfungsi untuk menandakan DPI mana yang sedang aktif. Dan palingan sisanya cuma terdapat logo Logitech G berwarna silver di bagian belakangnya. Sedangkan untuk sisi bagian depan dari mouse nanti terdapat sebuah port USB Type-C untuk charging sekaligus juga dipergunakan sebagai wired mode. Selain itu menurut Pichel tidak ada lagi tambahan aksen ataupun yang hal-hal yang aneh-aneh. Yang ada malah tadi Pichel bilang minus tombol DPI doang. Nah, kemudian kita beralih ke bagian bawah dari mouse-nya, di mana di sini nanti terdapat dua pad teflon besar berwarna abu-abu yang tentunya memberi support agar mouse ini bisa digunakan di berbagai permukaan. Terdapat juga ada switch on-off, sensor optik, tulisan-tulisan informasi produk, dan juga soket power play buat wireless charging, sekaligus tempat menaruh dongle USB-nya. Secara keseluruhan sih memang dari segi material mouse ini menggunakan bahan plastik dengan finishing doff. Kombinasi material dan finishing ini langsung memberikan kesan premium, bahkan hanya dilihat sekilas doang. Nggak perlu khawatir nanti dengan bekas sidik jari ataupun juga goresan-goresan kecil. Lalu yang asiknya lagi, mouse ini tuh nggak gampang kotor dan tetap tampak bersih meskipun minim perawatan. Nah, sebelum kita bahas fitur, maka Pichel mau remind juga buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, please subscribe dulu ya, biar minimal memberikan semangat api menyala-nyala buat kita buat konten-konten berikutnya. Bisa juga deh nyalain notifikasi lonceng lah, biar teman-teman gak ketinggalan video-video review produk-produk kita yang lainnya. Nah, kalau kita ngomongin masalah fitur, maka sama seperti mouse Logitech yang lain, terlebih di kelas premium seperti ini, maka pasti ada hubungannya dengan software, karena menurut Pichel ini salah satu kontribusi besar. Tapi berbeda dengan seri MX Master yang kemarin, untuk gaming Logitech dia memberikan software khusus, yaitu yang namanya Logitech G Hub.
Dan buat mendapatkan software ini, teman-teman bisa download langsung di logitech.com. Ada banyak hal yang bisa kita kulik lah di software ini. Salah satunya adalah setting onboard memory, di mana terdapat 5 slot profile, yang mana teman-teman bisa simpan settingan preset langsung di mouse-nya. Jadi kalau nanti teman-teman ganti PC, tinggal load aja presetnya dari mouse. Hal ini udah jelas berguna banget buat para pro player yang tiap ganti turnamen tuh ganti PC. Selain itu ada juga fitur custom sensitivitas BHOP yang idenya tuh lahir dari trik legendary Bunny Hop di gaming Counter-Strike. Ya bisa dibilang sudah jadi rahasia umum lah kalau gamer tuh suka banget set scroll wheel-nya buat action button. Biasanya sih pemain CS bakal set scroll down-nya tuh buat jump gitu ya. Ataupun buat kayak Pichel zaman dulu karena belum tahu bunny jump gitu ya. Itu biasanya buat setting ammo, beli ammo, tret gitu kan. Nah, tapi memang gak bisa dipungkiri, sering kejadian juga kan, nge-scroll nggak sengaja waktu jari kita lagi di wheel. Nah, pengaturan ini tuh sebenarnya buat jaga-jaga hal seperti itu. Bukannya bikin scroll wheelnya jadi keras, tapi kita dikasih opsi di mana perintah cuma bakal terkirim kalau wheelnya bergeser lebih dari sekali klik. Jadi bisa jadi tuh kita nggak perlu khawatir tuh kalau misalnya kita pakai di bunny jump tadi, nggak perlu khawatir kita salah lompat gitu, karena kita butuh 2 kali gitu buat mengaktifkan fitur tersebut. Selain itu juga sudah tersedia nih preset untuk aneka game, terutama untuk genre-genre game yang populer. Contohnya mulai dari genre FPS, RPG, MOBA, dan juga beberapa preset lainnya. Tapi gak cuma game aja, ada juga preset yang ya mungkin kalau kita mau sambil nyambi kerja gitu ada juga yang namanya settingan productivity. Jadi gak usah khawatir kalau mouse ini cuma gaming-gaming doang, karena kita bisa tetap berada di 2 dunia. Ya palingan cuma bedanya gak usah ngarepin tuh scroll wheelnya kayak Logitech MX Master yang bisa 2 mode sekaligus on the fly segala macam, ya nggak gitu juga ngarepnya. Tapi kalau memang teman-teman nggak cocok juga dengan semua settingan gaming ataupun juga productivity tadi, nggak usah khawatir karena masih ada juga opsi preset custom yang bisa kita pilih. Nah, terlepas daripada itu, secara general memang di aplikasi ini teman-teman juga bisa memantau status dari device ini seperti contohnya kondisi baterai, fitur-fitur yang sedang on ataupun juga yang memang sedang kita aktifkan. Ya pokoknya teman-teman bisa kulik sendiri lah ya, karena kalau kita bahas di sini masih panjang banget dan bisa jadi 1 jam kemudian kita masih bahas fitur-fitur. Nah sementara itu secara spesifikasi maka mouse ini sudah menggunakan Hero 2 sensor yang sudah mendukung akan DPI sampai 44.000. Gokil! Meskipun sampai sekarang Pichel juga nggak ngerti siapa yang butuh DPI sekencang ini juga ya. Mungkin pro player juga Pichel nggak yakin bisa sampai 44.000. Dan lebih lanjut sensornya nanti memiliki fitur maximum acceleration hingga 88G. Tracking speednya di 888 inches per second atau IPS. Dan juga pulling rate sebesar 8000 Hz. Dan pada waktu secara real life, Pichel juga tes pakai mousepad dan juga pakai di meja, di baju, di kaca, segala macam Pichel coba tes. Hasilnya semua aman dan bisa berfungsi dengan baik. Tapi memang disclaimer dulu, Pichel nyobainnya hanya buat sekedar geser-geser doang ya. Bisa jadi mungkin secara sensitivitas akan sedikit berubah ataupun ter-adjust. Tapi kalau buat kita main game ya usahakan pakai mousepad yang proper lah ya. Logitech juga nyiapin tuh kan banyak mousepad yang oke-oke banget gitu. Nah lebih lanjut pada waktu kita coba bongkar mouse-nya untuk ngelihat switch dalamnya, ini memang nggak jauh berbeda dari varian Superlight 2 Dex. Dimana mouse ini masih menggunakan switch dari Omron yaitu D2FP-FH2. Dimana ada juga tulisan Logi ya pada klik kanan dan juga klik kirinya. Sementara pada tombol forward dan juga backward di sisi sebelah kiri tadi, dia menggunakan switch Omron Blue Dot Micro Switch. Palingan yang berbeda cuma ada di scrollnya aja, di mana dia masih sama yaitu masih menggunakan switch membran. Dan karena memang gak jauh banyak berbeda, oleh karena itu seperti biasa kita akan uji feedback, terutama untuk suara dari tombol-tombol pada mouse ini. Biar teman-teman bisa dapat sense-nya lah, ini berisik atau enggak, nyaman atau enggak teman-teman dengan bunyinya. Check this out ya. Nah lebih lanjut untuk urusan koneksi, maka mouse ini menyediakan 2 mode, yaitu pertama menggunakan mode wireless, dan juga kedua menggunakan mode wired atau mode kabel. Sebagai catatan, di mouse ini tidak ada koneksi Bluetooth sama sekali, terutama pada mode wirelessnya. Ya kalau teman-teman ada yang nanya kenapa tidak ada Bluetooth, ya jelas aja, karena koneksi Bluetooth biasanya cenderung memiliki latency yang tinggi dan nggak cocok buat para professional gamers. Nah karena itu buat para gamers yang memang membutuhkan wireless dengan latency yang rendah, maka sudah disediakan dongle USB Type A dengan teknologi yang dikembangkan Logitech yaitu Lightspeed.
Yang dimana koneksi ini diklaim memberikan low latency dan juga reliable performance, yang artinya sangat cocok buat para gamer, khususnya gamers yang kelas pro. Jadi seperti yang sudah Pical sampaikan tadi, maka ini akan sangat membantu banget, terutama dibantu dengan pooling rate yang sampai di 8000 Hz. Dan gak cuma asal klaim doang, karena seperti yang sudah tertera di website resminya, bahwa produk ini tuh sudah dites langsung oleh pro gamers, baik dari game jenis FPS maupun juga game MOBA. Dan untuk jangkauannya sendiri memang Pical udah coba dan hasilnya cukup mengejutkan. Mouse ini masih bisa dipakai dengan lancar di jarak lebih dari 10 meter. Pical udah nyoba langsung dan bahkan saat terhalang tembok, mouse ini tetap berfungsi dengan normal. Apalagi kalau misalnya kita butuh dongle-nya lebih dekat sama kita, makanya itu udah disiapin kabel, udah disiapin ada konverternya, segala macam. Itu buat membantu kita biar kalau bisa dongle-nya sedekat mungkin lah gitu. Dan yang terakhir adalah soal daya. Ya, mungkin dari tadi udah kelihatan pada saat kita bongkar dan juga bahas switch. Jadi memang sebenarnya mouse ini tuh dilengkapi dengan baterai internal berbahan lithium ion berkapasitas 290 mAh. Di mana pada website ini diklaim bisa bertahan mencapai 95 jam buat aneka pemakaian. Tapi kalau teman-teman ngerasa 95 jam itu pun kedekatan ataupun sebentar gitu ya, maka mouse ini pun sudah dilengkapi dengan yang namanya wireless charging ya. Ini Pical udah pernah bahas di beberapa mouse Logitech sebelumnya. Di mana mouse ini sudah support dengan tandeman, yaitu menggunakan mousepad yang diberikan oleh Logitech. Dan ini akan sangat membantu banget terutama buat kita yang nggak mau repot, pokoknya saya mau tahu baterai saya ada aja gitu. Nah, ketika kita tempel mouse-nya di mousepad, maka dia akan otomatis nge-charge. Tapi memang nggak bisa dipungkiri harganya cukup mahal juga ya guys. Jadi udah beli mouse-nya juga udah kayak mengelus dada. Udah gitu kita beli mousepad-nya juga, aduh ya ampun. Overall, menurut pribadi Pical, mouse Logitech G Pro X Superlight 2C ini adalah mouse yang memang mempunyai performa yang sangat baik di kelasnya. Memang nggak bisa dipungkiri, ini buat para gamers yang memang nggak pakai neko-neko, nggak pakai mendang-mending, itu ya. Sayangnya memang pilihan warna yang tersedia di Indonesia cuma 2, sementara pas ganti region bisa ada 3. Pical yakin kalau ada pink yang available pasti ada juga orang yang mau beli. Selain itu, salah satu catatannya juga adalah tidak adanya tombol DPI. Meskipun sebenarnya langkah ini pastinya sudah ada perhitungan tersendiri dari Logitech. Mungkin untuk menghindari nggak sengaja kepencet, ataupun juga mungkin para pro gamers harusnya nggak akan mengubah DPI on the fly. Tapi mungkin buat beberapa casual gamers mungkin akan sangat membutuhkan sehingga akan kehilangan lah dengan settingan begini. Dan memang satu hal yang menurut Pical agak gokil ini sebenarnya adalah bobotnya. Ini bobotnya gokil banget, terlalu ringan. Meskipun sejatinya ini adalah selling point, tapi buat beberapa orang bisa jadi butuh penyesuaian karena bener-bener kayak nggak ngegeser apa-apa gitu. Saking ringannya di awal-awal tuh kita kayak Pical udah pakai yang Superlight Dex itu aja, masuk ke sini kayak gila lebih ringan lagi, gokil. Ntar lama-lama hilang mouse-nya kali udah saking ringannya gitu. Dan untuk aksen memang ini bisa jadi pedang bermata dua lah. Pertama buat kita yang mungkin gaming gear-nya merasa butuh yang gue banget, yang kayaknya identitasnya harus gamer banget gitu kan, harus ada RGB-nya, ya itu mungkin susah. Dan memang kalau teman-teman tertarik dengan produk Pro ini gitu ya kan, yang udah gamers banget, dan sampai video ini dibuat, buat harganya sendiri tuh di kisaran 2,2 juta rupiah. Ini nanti tersedia di toko online resmi dari Logitech Indonesia yang ada di aplikasi ijo ataupun juga di Oren. Kalau memang ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti bisa cek di deskripsi yang saya akan tulis di bawah ini. Jelas menurut Pical kalau teman-teman udah pegang produk ini, worth it banget. 2,2 juta itu sangat tergambarkan lah dengan kualitas produknya. Tapi emang buat kita para gamers, jadi tinggal pilih. Kalau memang kita mau pilih yang gamers ya bisa pakai produk ini yang Pical tawarkan, Superlight 2C. Atau buat kita yang mungkin mau yang productivity, sudah pernah Pical bahas juga, MX Master 4. Ya, tinggal pilih aja, Anda mau dunia yang mana. Kalau Pical sih, ya dua-duanya. Ya jangan lupa juga ya untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu picalmediagroup.com. Serta jangan lupa kunjungi YouTube channel yang lain di bawah Pical Media Group seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang melakukan tips Pical serta keluarga, dan Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gokil guys. Ini aja yang putih ini masih yang Superlight Dex. Itu yang Superlight 2-nya di mana? Saking ringannya udah hilang-hilang aja dia. Ya. Ini yang ini apa ya? Oh, ini yang Superlight. Bukan Superlight ini, kayak yang Pro. Ini aja Pro udah ringan. Superlightnya di mana ya?